Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rahasia Klan Hun. Klan Tunling. Wajah Gu Yuan sedikit gemetar saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghirup udara yang dalam. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia bertanya, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Paman Gu Yuan harus menyadari bahwa Klan Hun memiliki Nihility Devouring Flame, kan? Xiao Yan memverifikasi. Iya. Saat itu, saya pernah bertukar pukulan dengan Nihility Devouring Flame dan melukainya dengan serius. Setelah itu, tidak ada lagi beritanya. Aku harus sembuh. Gu Yuan mengangguk dan menjawab. Alis Xiao Yan berkedut sedikit. Dia sekali lagi menghirup udara dingin di hatinya saat menghadapi kekuatan Gu Yuan. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Nihility Devouring Flame di alam Yao. Meskipun klan Yao menggunakan semua kekuatannya untuk memanggil fragmen jiwa Yaudi, yang terakhir masih dihancurkan oleh Nihility Devouring Flame. Tidak terduga bahwa Nihility Devouring Flame yang sangat kuat telah terluka parah oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah itu, dia mulai mendeskripsikan semua yang telah terjadi di alam Yao secara detail. Ini termasuk klan Touling yang telah berubah menjadi Nihility Devouring Flame. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Nihility Devouring Flame berubah menjadi klan Tunling? Beberapa sesepuh berseru tidak percaya setelah Xiao Yan berbicara. Paman Gu, sebenarnya apa sebenarnya klan Tunling ini? Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ke arah Gu Yuan. Alis yang terakhir telah dirajut erat. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius di zaman kuno. Menurut catatan di buku-buku kuno, itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di benua Douqi. Gu Yuan menghela nafas. Nadanya muram saat dia berkata, sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan habis, klan tidak akan berbeda dari orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan mengalami masa ketika garis keturunan mereka habis. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa klan tersebut tidak akan menghasilkan dou di elit lainnya lagi. Xiao Yan mengangguk pelan. Justru karena kekuatan garis keturunan klan Xiao habis, klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang sedang terbentuk di dunia ini. Klan Tunling adalah salah satu dari. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan habis. Untuk memungkinkan klan untuk terus bertahan saat itu, klan Tunling sebenarnya menargetkan klan kuno. Itu adalah bencana besar di benua Douqi. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis darah dalam klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Tindakan klan Tunling ini tidak diragukan lagi telah membuat marah klan kuno lainnya. Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah saat klan Tunling menjadi tuannya. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Meskipun klan Tunling sangat kuat, ia pada akhirnya tidak dapat melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Akhirnya, klan Tunling dihancurkan. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena mereka terus-menerus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit lagi. Itu bahkan perlahan menghilang dari dunia dan tidak pernah disebutkan lagi. Mata Gu Yuan perlahan menyipit setelah dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, "Saya ingat bahwa kepala klan terakhir dari klan Tunling sepertinya telah dibunuh oleh klan Hun." "Oh,
Banyak orang di dalam aula besar mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Tampaknya klan Tunling telah benar-benar lenyap dari dunia sejak saat itu. Namun, tampaknya klan Hun terus ada sampai sekarang. Kilatan melintas di mata Gu Yuan. Sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Saya rasa tidak. Menurut catatan di buku kuno, klan Tunling juga pernah menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya berhasil dipukul mundur. Mungkin, klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun sampai sekarang. Gu Yuan perlahan berkata, "Kepala klan, apakah kamu masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Dou Qi mulai jarang menghasilkan Dou di elit? Beberapa cara klan kuno itu menghilang cukup misterius. Sekarang aku memikirkannya, mereka sangat mirip dengan apa yang dialami klan Shi dan Ling." Ekspresi Gu Dao sangat serius saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Maksudmu, klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh klan Hun?" Gu Yuan bertanya. Setelah puluhan ribu tahun, klan kuno itu telah diganti berkali-kali. Namun, tampaknya hanya klan Hun yang terlihat benar-benar aman setiap saat. Kekuatan garis keturunan mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya. Mungkin saya bukan satu-satunya yang menganggap ini aneh. Karena klan ini misterius dan tak terduga, bagaimanapun, tidak ada cara untuk menyelidikinya bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Sekarang Xiao yang telah mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar masalahnya, kita akan tampak seperti mata air garis keturunan yang telah dijinakkan oleh klan Hun. Ekspresi Gu Dao sedikit suram. Suaranya perlahan bergema di aula, menyebabkan hawa dingin muncul dari lubuk hati semua orang. Tidak perlu menggambarkan klan Hun sebagai makhluk yang menakutkan. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan saat itu. Gu Yuan tersenyum tipis. Sesepuh itu menghela nafas lega setelah melihat penampilannya yang tenang. Sejak Nihility Devouring Flame telah muncul, sepertinya dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dengan cara ini, bagaimanapun, saya menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyelidikan kami. Jari Gu Yuan dengan lembut menggambar lingkaran di depannya. Setelah itu, dia meraih lingkaran di tangannya dan berkata, "Ini karena dia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya." Mendesis. Banyak orang di dalam aula menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya? Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dia bukan manusia. Gu Yuan tersenyum dengan tenang. Kilatan dingin melonjak di matanya. Saya tidak bertengkar dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kontrolnya atas kekuatan melahap semakin meningkat. Saat itu, dia masih kesulitan melakukan sesuatu seperti ini. Adapun masalah Nihility Devouring Flame berubah menjadi anggota klan Tunling yang telah dijelaskan Xiao Yan, mungkin dia adalah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kepala klan, maksudmu? Nihility Devouring Flame telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling? Ini membuatnya mendapatkan kemampuan misterius. Seorang pria tua berambut putih di samping Gu Dao berbicara dengan suara yang agak serak. Seharusnya begitu. Jika tidak, saya benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana klan Hun dapat memperoleh kemampuan dari klan Tunling. Gu Yuan mengangguk. Matanya sedikit menunduk dan niat membunuh yang sedingin es melintas di antara mereka. Keberadaan Nihility Devouring Flame ini terlalu besar menjadi ancaman bagi klan kuno mereka.
Mereka harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Aula juga menjadi sunyi karena ini. Tidak ada yang berbicara. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa klan Hun sebenarnya masih menyembunyikan hal-hal seperti itu. Selain itu, alasan utama bagi mereka untuk bersandar ke belakang karena kehilangan adalah keberadaan Nihility Devouring Flame. Klan Hun telah menyerang klan Ling, Shi dan Yao. Sepertinya mereka memiliki dua tujuan. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan sementara yang lain, secara alami adalah Tu Shi Ancient God Jade. Sepertinya, Hun Tiandi tidak tahan lagi. Gu Yuan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ruang kosong. Mata tajam itu sepertinya telah menembus ruang dan melihat pemandangan yang dia pikirkan di dalam hatinya. Hun Tiandi, Kaisar Langit, Xiao Yan bergumam pelan. Nama ini sangat mendominasi. Namun, orang ini memang memiliki modal untuk memiliki nama seperti itu. Satu-satunya orang yang berdiri di puncak para ahli top di benua yang bisa melawannya kemungkinan besar adalah Gu Yuan. Paman Gu, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Klan Hun sudah memiliki 4 buah giok kuno di tangan mereka. Mereka kemungkinan besar akan mencoba mendapatkan 4 potong lainnya. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan gua dewa kuno Tu Shi dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua Douki yang bisa bertarung dengannya. Hidup dan mati semua orang akan dikendalikan oleh klan Hun. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Gu Yuan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tanpa disadari, mereka sebenarnya sudah turun ke situasi yang begitu mendesak. Metode lambat yang digunakan klan Hun untuk membunuh mereka ini menguras kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan adegan paling tragis akan terjadi. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetua lain dari klan Gu juga tetap diam. Meskipun insiden yang telah terjadi menyebabkan mereka merasa tidak nyaman, jika mereka memutuskan untuk memulai perang dengan klan Hun, itu pasti akan menjadi perang besar yang sangat menyedihkan. Mereka mungkin menang atau kalah dalam perang ini. Pemenang bertahan sementara yang kalah tidak akan punya apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan mengalami kesulitan membuat keputusan cepat ketika harus memilih seperti itu. Paman Gu, saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno, kecuali klan Hun, yang masih bertahan. Jika klan lain dilenyapkan, kita mungkin hanya akan bisa duduk dan menunggu untuk mati. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam setelah keheningan yang menekan berlanjut selama beberapa menit. Bertarunglah dan masih ada kesempatan untuk bertahan. Terus lakukan apa-apa dan kejadian yang dialami klan Ling, Shi dan Yao pasti akan menimpa kita. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat suaranya, menyebabkan tubuh banyak sesepuh sedikit gemetar. Mata mereka menatap Yao Ling di samping Xiao Yan. Wajah yang terakhir dipenuhi dengan kesedihan. Klannya hancur dan dia menjadi tunawisma. Semua keangkuhan yang biasa telah lenyap. Banyak pasang mata perlahan-lahan beralih ke Gu Yuan di kursi pemimpin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusannya. Gu Yuan perlahan menghela nafas di depan banyak pasang mata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tersenyum. Anak kecil yang baik, kamu memang berani. Seseorang, kirim pesan ke klan Yan dan Lei. Undang pemimpin klan mereka untuk datang dan membahas masalah hidup dan mati. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.